Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 1 April 2023 dalam pekan kelima Prapaskah tahun A. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Giacinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pemersatu umat manusia, kami bersyukur atas perlindungan-Mu semalam dan hari baru ini. Semoga sabda-Mu yang kami dengar hari ini menjadi inspirasi dan kekuatan hidup kami. Berkatilah segala usaha dan niat baik kami untuk bergerak maju dalam kasih-Mu dengan berbagi kepada sesama dan semakin menghargai alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai dengan 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala, atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka, anak-anak mereka, maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan Allah
menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak neraka bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaruilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata,
Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Pada waktu itu, Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Satu kawanan dan satu gembala. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Arti korban dalam hidup sehari-hari cenderung berkesan negatif. Rasanya tidak ada seorang pun mau jadi korban. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya kita kerap menjadi korban, seperti korban iklan dan promo, korban mode atau fashion, korban gengsi, dan masih banyak lagi. Tapi korban juga punya arti yang positif jika dikaitkan dengan pemberian diri untuk keselamatan dan kebahagiaan orang lain. Ada pepatah mengatakan, tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kayafas, sang imam besar saat itu, seperti panik menghadapi ajaran dan karya Yesus, sehingga mengusulkan apa yang baru kita dengar pada Injil hari ini, yang tampaknya seperti nubuat dari seorang bijak. Katanya, "Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dari Yohanes bab 11 ayat 50 sampai dengan 51. Lewat perkataannya itu, ia seolah mau menyelamatkan bangsanya dari kemungkinan serangan penjajah. Padahal waktu itu, para pemimpin agama Yahudi melihat Yesus sering melakukan hal-hal di luar kebiasaan
dan cenderung banyak mengecam dan mengancam keberadaan mereka. Sangat wajar jika mereka merasa tersaingi. Tapi itu semua mereka tutupi dengan wacana politis, yaitu untuk menghindari serangan Romawi terhadap orang Yahudi akibat dari popularitas Yesus yang terus moncer itu. Maka tak dapat dipungkiri, tuntutan para imam kepala dan kaum Farisi sebenarnya dipenuhi oleh rasa iri hati, ambisi, dan kepentingan diri sendiri, serta intrik politik yang berkelindan berbaju agama, seolah membela Allah karena Yesus dianggap menghujat Allah. Usul Kayafas terdengar seperti masuk akal dan dikomentari oleh penulis Injil sebagai semacam nubuat aktual sejak awal dunia. Ingat saja cerita Habel. Siapa yang membayar atas segala ketidakadilan dunia? Selalu orang yang tidak bersalah. Orang yang benar menjadi korban. Orang-orang seperti itulah yang memikul kejahatan orang lain supaya banyak orang diselamatkan. Dan Tuhan Yesus adalah korban dari kebobrokan dunia, tapi sekaligus menjadi contoh keagungan cinta itu sendiri. Karena demi cintanya, Ia telah mengorbankan dirinya. Melalui penderitaan dan kematiannya, Ia menyatukan seluruh umat manusia dalam rengkuhan keselamatan ilahi. Dapat dikatakan Yesus sendiri adalah korban kasih-Nya yang teramat agung, dan karena kebenaran kasih-Nya itulah kita semua tanpa pandang bulu diselamatkan. Kematian Yesus tidak hanya menyelamatkan satu bangsa, melainkan mempersatukan semua anak Allah yang tersebar di seluruh bumi. Ia menginginkan kita menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Sang Anak Domba yang menjadi korban silih dosa-dosa kami. Melalui pengorbanan-Mu itu, Engkau mengajarkan kepada kami hal yang sangat bernilai melalui gereja-Mu, yaitu walau kami berbeda-beda, tetapi kami tetap satu di dalam Engkau. Karena Engkaulah Sang Gembala Agung yang menggembalakan kami, semua domba-domba-Mu. Engkau menyatukan kami dengan keunikan kami masing-masing. Luar biasa Tuhan Yesus. Kami mau menjadi domba-domba-Mu yang taat dan setia kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan penebus kami, yang bersatu dengan Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.